Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis yang kedua yang berkaitan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kita sampai pada al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan kita sampai pada pembahasan yaumul hisab, hari di mana kita akan dihisab, diperhitungkan segala amal-amal kita. Yang pertama, dalil tentang benarnya akan adanya hari hisab dan pembalasan amal. Jadi hari hisab ini hari yang sangat dahsyat, Bapak Ibu. Kalau kita diaudit di dunia saja kita ketakutan, ini auditnya Allah langsung yang mengauditnya pada hari kiamat. Maka nggak akan ada yang lolos dengan auditnya Allah Ta'ala. Semua catatan amal yang kecil maupun besar akan Allah perhitungkan pada yaumul hisab nanti. Dalil yang pertama, adanya yaumul hisab. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kata Allah, dan di padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Rabb kalian, dan buku-buku catatan-catatan amal diberikan kepada kalian, dan nabi-nabi pun menjadi saksi atas kalian, lalu diberikan keputusan di antara kalian secara adil, dan kalian tidak akan dizolimi sedikit pun. Subhanallah, Bapak Ibu, nanti ketika kita dihisab, saksinya para nabi dan rasul, saksinya juga malaikat yang mencatat amal-amal kita. Jadi nanti kita dikonfrontasi, Bapak Ibu, benar tidak nih catatan amal? Nabi dan rasul benar enggak sudah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada mereka, kepada kita? Begitu juga para ulama juga akan jadi saksi. Apakah ilmu mereka telah disampaikan kepada kaum muslimin yang mereka akan jadi saksi kita nanti pada yaumul hisab. Makanya enggak akan ada yang dizolimi, Bapak Ibu. Karena semuanya dihadirkan menjadi saksi oleh Allah. Allah akan mendengar segala argumentasi tentang kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dari hamba-hambanya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 210. Allah berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Kata Allah, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu di padang mahsyar. Jadi semua makhluk berdiri menunggu kedatangan Allah, persidangan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama para malaikatnya dalam naungan awan.
sedangkan perkara mereka akan diputuskan saat itu, dan kepada Allah lah segala perkara mereka dikembalikan. Ini diantara dalil yaumul hisab. Kemudian juga di yaumul hisab nanti malaikat pencatat amal akan menjadi saksi dan akan dibeberkan catatan-catatan amal dari malaikat itu kepada kita, yang Allah Ta'ala mengabadikan itu dalam surah Al-Kahfi ayat 48, Bapak Ibu, yang sering kita baca di hari Jumat atau di malam Jumat. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Kata Allah, akan diletakkan, maknanya ditampakkan kepada hamba-hambanya catatan-catatan amal mereka. Lalu orang-orang yang berdosa ketika di dunia, mereka melihat catatan tersebut dalam keadaan ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Mereka pun berkata apa? Ya wailatana, celakalah kami. Tidak ada satupun di dalam catatan ini yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat dalam catatan tersebut. Dan mereka dapati semua yang mereka kerjakan ditulis lengkap dalam catatan malaikat tersebut, dan Rabb kalian tidak akan menzolimi kalian sedikit pun. Jadi sudah tegak ini yaumul hisab, semua catatan amal kita sudah diaudit pada hari kiamat nanti, nggak ada yang lolos sudah dari catatannya para malaikat-malaikat Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang yang menjadi saksi-saksi kita pada hari kiamat nanti. Siapa saja mereka? Yang pertama, malaikat yang mencatat amal-amal kita. Yang kedua, para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah yang diutus kepada kita. Yang ketiga, para ulama yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Yang keempat, bumi dan langit ini. Apa dalilnya bumi akan jadi saksi, Bapak Ibu? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tiap tempat yang kita lalui di bumi ini, Bapak Ibu, itu akan jadi saksi. Jalanan yang kita lalui menuju masjid itu jadi saksi tentang amal kebaikan kita. Sebaliknya, tempat-tempat yang di situ kita bermaksiat, mereka pun jadi saksi pada hari kiamat nanti. Begitu juga seluruh anggota tubuh kita akan berbicara, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup sudah mulut-mulut kita. Yang berbicara apa? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, yang semuanya pernah melakukan segala perbuatan maksiat atau kebaikan, semuanya bersaksi di yaumul hisab nanti. Berapa jadi yang jadi saksi kita, Bapak Ibu? 5. Ya, para malaikat yang mencatat amal, nabi yang diutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Yang keempat, semua yang ada di bumi dan di langit. Yang kelima, seluruh anggota tubuh kita bersaksi atas apa yang kita lakukan ketika di dunia. Kemudian yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu, orang-orang kafir dia dihisab atau tidak? Orang kafir dan musyrik, karena sudah jelas amal kebaikan mereka terhapus, mereka mati dalam keadaan kafir. Tapi yang jadi pertanyaan, dihisab atau tidak?
Ulama berbeda pendapat. Namun mayoritas ulama mengatakan tetap orang-orang kafir dan musyrik yang mereka mati dalam kekafiran, kemunafikan dan kemusyrikan, mereka tetap akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Apa fungsinya orang kafir dihisab? Padahal mereka sudah nggak punya amal kebaikan kalau di akhirat nanti. Maka dijelaskan oleh mayoritas ulama yang mengatakan mereka tetap akan dihisab. Mereka membawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, dalil orang kafir dan musyrik tetap akan dihisab di yaumul hisab nanti, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Kata Allah, dan ingatlah pada hari yaumul hisab, ketika Allah menyeru kepada hambanya, kepada mereka orang-orang kafir, di mana sekutu-sekutuku dahulu yang kalian sembah selain aku. Orang kafir itu ditanya sama Allah di yaumul hisab. Maknanya mereka pun akan dihisab oleh Allah. Dalil yang kedua juga surah Al-Qasas ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yunadihim, dan hari di mana Allah memanggil orang-orang kafir dan Allah bertanya, madza ajabtumul mursalin, apakah kalian mengikuti dakwahnya Rasul yang telah diutus kepada kalian? Maka lihat, orang kafir musyrik mereka tetap akan dihisab. Apa hikmahnya kata para ulama? Ada 4 hikmahnya, Pak. Kenapa orang kafir musyrik tetap dihisab oleh Allah Ta'ala? Yang pertama, Allah menghisab mereka untuk menegakkan hujjah sekaligus menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Jadi justru, Pak, kenapa orang kafir dihisab? Allah ingin memperlihatkan keadilannya. Kalau Allah mau, Pak, orang kafir tinggal lempar saja ke neraka. Tapi Allah ingin dengar apa argumentasi mereka. Kok mereka bisa mati dalam keadaan kafir? Kok mereka tetap dalam kemusyrikan? Allah akan dengar itu argumennya mereka. Makanya justru yaumul hisab untuk mereka tetap diadakan untuk menegakkan keadilan Allah Ta'ala. Karena Allah akan mendengarkan semua argumen-argumen mereka. Kenapa mereka tetap mati dalam keadaan kufur dan musyrik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Allah berkatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit itu, sekalipun seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah hisab orang-orang musyrik demi menegakkan keadilan Allah Ta'ala. Ini yang pertama, Pak, kenapa orang musyrik tetap dihisab oleh Allah. Yang kedua, kata para ulama, orang musyrik dan kafir tetap dihisab oleh Allah. Allah menghisab mereka sebagai bentuk celaan dan kehinaan untuk mereka. Allah hisab mereka sebagai bentuk apa? Kehinaan dan celaan untuk mereka. Karena kenapa? Allah perlihatkan catatan amalnya orang kafir. Sementara ketika diperlihatkan catatan amalnya, yang ada hanya keburukan-keburukan saja. Karena semua amalan-amalan baik mereka dihapus sudah oleh Allah ketika mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Makanya dipermalukan, Bu. Karena kenapa? Yang ada hanya
catatan dosa buruk saja. Catatan baiknya nggak ada karena sudah dihapus oleh Allah. Makanya ini sebagai bentuk apa? Celaan dan hinaan untuk mereka. Kenapa Allah adakan hisab bagi orang kafir? Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-An'am ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Kata Allah Ta'ala, seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka orang-orang kafir di yaumul hisab dihadapkan kepada Rabb-nya, tentu engkau akan melihat peristiwa yang menyedihkan bagi mereka. Karena kenapa? Allah bertanya kepada mereka, bukankah hari kebangkitan ini benar? Mereka jawab, sungguh benar ya Allah, demi Rabb kami. Maka Allah pun berfirman, rasakan azab ini karena dahulu kalian mengingkarinya. Ini untuk siapa, Pak? Orang kafir. Diperlihatkan catatan amalnya, kenapa kok mereka masih kufur ketika mereka dulu berada di dunia. Yang ketiga, Pak. Kecepatan enggak Bapak Ibu? Enggak. Yang ketiga, kenapa orang-orang kafir musyrik mereka dihisab oleh Allah pada yaumul hisab? Karena orang-orang kafir, Pak, mereka juga dibebani kewajiban untuk melaksanakan pokok-pokok syariat agama ini. Maka mereka diperintahkan harusnya melaksanakan sholat, membayar zakat. Tapi ketika mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka Allah menghisab mereka. Makanya Allah sebut dalam surah Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7, apa kata Allah? Wa wailul lil musyrikin. Wail itu, Pak, kalau kita kan pahamnya wail itu celaka, binasa. Tapi ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, kalau disebutkan kata wail dalam Al-Quran, itu maknanya wadin fi nari jahannam. Sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Kalau lembah di dunia itu biasanya untuk apa, Pak? Nampung apa? Air hujan. Jadinya bagus kan? Biasanya jadi danau. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, lembah wail di neraka jahanam itu masiro ma'in sadid li ahlin nar, menjadi tampungan darah dan nanahnya penghuni neraka. Itu neraka wail, lembah di neraka jahanam yang dia untuk apa? Menampung darah dan nanahnya penduduk neraka yang mereka dicemplungin ke dalam lembah tersebut. Ya. Kata Allah, wa wailul lil musyrikin, neraka wail untuk orang-orang yang menyekutukan Allah, atau makna lain celaka dan binasalah orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah, yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Begitu juga kan orang-orang yang sering ninggalin salat, Pak, tidak mau melaksanakan salat, mereka ada di neraka mana? Saqar, kata Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 46, kata Allah, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa kata Allah? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Kata mereka, dahulu kami tidaklah melaksanakan salat, kami juga enggak memberi makan orang-orang miskin, kami juga berbincang-bincang untuk perkara yang batil, kami dulu juga mendustakan adanya hari pembalasan. Ini, Pak, kenapa orang kafir dan musyrik mereka dihisab? Karena mereka meninggalkan kewajiban pokok-pokok syariat ini.
Yang keempat, kenapa orang kafir musyrik mereka dihisap oleh Allah? Karena apa? Tingkat kekufuran orang-orang musyrik dan kafir itu berbeda-beda. Maka Allah menghisap mereka, ingin menetapkan mereka ini ada di level neraka yang mana gitu. Karena kan orang kafir beda-beda juga, Pak, tingkat kekufuran dan kemusyrikannya. Ada mungkin orang kafir, dia kafir tapi dia nggak suka mabuk, Pak. Dia nggak suka main judi. Tapi ada orang kafir yang dia sukanya mabuk, minum bir bintang, ya, sukanya narkoba atau sukanya main judi. Tentu beda level nerakanya. Ada juga di antara orang kafir yang mungkin dia kafir tapi dia masih baik kepada kaum muslimin. Tapi ada orang yang kafir yang dia selalu memusuhi kaum muslimin. Maka kenapa mereka dihisab, Pak? Agar mereka diketahui tempatnya, karena neraka itu bertingkat-tingkat. Maka Allah ingin menetapkan bagi mereka tingkat kekufuran dan kesesatan seseorang, maka nanti mereka akan menempati sesuai dengan level-level neraka yang ditetapkan oleh Allah. Maka ini, Pak, hikmah yang keempat. Kekufuran, dosa dan kemaksiatan orang kafir berbeda-beda, neraka juga bertingkat-tingkat, agar Allah tetapkan mereka tetapnya ada di neraka yang mana, ya. Makanya yang paling apa, Pak? Yang paling bawah tingkatan nerakanya siapa, Pak? Orang munafik. Karena orang kafir yang secara terang-terangan dia jelas, Pak, kafirnya sudah jelas. Tapi ini orang munafik, zahirnya mengaku muslim tapi dia benci syariat Islam. Dia cela-cela syariat Islam. Ini orang munafik, Pak. Tingkatan level nerakanya makanya paling bawah. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di nerakanya Allah Ta'ala. Karena mereka zahirnya muslim, tapi mereka benci dengan syariat Islam. Mereka nggak suka syariat Islam, mereka cela-cela itu syariat Islam. Maka ini, Pak, 4 hikmah kenapa orang kafir dan musyrik mereka tetap dihisab oleh Allah di yaumul hisab nanti. Kemudian, Pak, para ulama juga membahas tentang apa saja yang dihisab. Ya. Sebelum itu, Pak, hikmah, beberapa kaidah, Pak, yang ingin Ana sebutkan tentang yaumul hisab. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan yaumul hisab. Kaidah berkaitan dengan hari perhitungan, ya, atau yaumul hisab. Yang pertama, Pak, Allah menyebutkan yaumul hisab dibangun di atas keadilan. Perhitungan pada hari itu dibangun di atas keadilan. Gak ada yang dizolimi oleh Allah satupun. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya firman Allah Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 281. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian setiap orang diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan,
dan mereka tidak dizolimi sedikit pun di yaumul hisab tersebut. Dalil yang kedua, Pak, Allah nggak akan zalim di yaumul hisab ini, surah An-Nisa ayat 40. Kata Allah, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun walaupun sebesar biji zarrah. Maka yaumul hisab dibangun di atas keadilan. Yang kedua, dalilnya Bapak aja yang nulis ya, surah Al-Baqarah 281 dan surah An-Nisa ayat 40. Yang kedua, Pak, kaidahnya seseorang tidak akan disiksa oleh Allah dengan dosa yang dilakukan orang lain. Seseorang tidak akan diberikan dosa atas perbuatan dosa yang dilakukan orang lain. Nah, ini Pak. Walaupun nanti ada pengecualiannya ya. Tapi ini hukum asalnya, Pak. Manusia ketika dia dihisab, dia nggak akan dapat dosa dari perbuatan dosa yang dilakukan orang lain. Ini hukum asalnya. Apa dalilnya, Pak? Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 164. Al-An'am 164 kata Allah, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Kata Allah, setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab atas dosanya tersebut, dan seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini surah Al-An'am ayat 164. Dalil yang kedua, Pak, surah An-Najm. Bahkan ini dicatat, Pak, dalam suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa, bahwa seseorang tidak akan menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kata Allah, Pak, dalam surah An-Najm ayat 36 sampai 41, Pak. Allah mengatakan, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah belum diberitakan kepada kalian apa yang ada dalam lembaran suhuf Nabi Musa? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran Nabi Allah Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usaha yang telah dia lakukan kelak akan diperlihatkan di yaumul hisab. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Ini kaidahnya, Pak ya. Seseorang gak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain, kecuali, Pak, ada pengecualiannya, Pak. Orang itu bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain kecuali, Pak, dia yang mengajak orang tersebut melakukan perbuatan dosa. Dia kena yang namanya dosa jariyah. Jadi bukan amal saja ada jariyah, Pak. Dosa juga ada jariyahnya. Karena kenapa? Dia penyebab orang ini jadi melakukan maksiat. Dia penyebab orang ini jadi tersesat. Dia penyebab orang ini melakukan perbuatan syirik,
perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya, dia yang menjadi sebabnya, dia dapat aliran dosanya. Apa dalilnya? Adanya dosa jariyah ini, Pak. Dalilnya firman Allah Ta'ala yang pertama surah Al-Ankabut ayat ke-13. Al-Ankabut ayat 13. Kata Allah apa? وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Mereka membawa beban-beban dosa yang mereka lakukan sendiri dan dosa yang dilakukan orang lain. Karena kenapa? Karena mereka yang mengajarkan orang tersebut kepada kesesatan, kepada dosa dan maksiat. Ya. Makanya Anda nggak bayangin, Pak, orang-orang yang mengajarkan ilmu, tapi ilmunya tersebut ilmu yang menyesatkan, Pak. Ilmu yang justru menjadikan orang ini jadi dapat dosa gitu. Kasihan sekali, Pak, karena dia dapat yang namanya dosa jariyah. Ya. Ada orang ngajarin ilmu sihir, ngajarin ilmu santet, ya, muridnya ngamalin itu, dia dapat tuh, Pak, aliran dosanya. Ya, karena dia yang menjadi sebab kesesatan orang tersebut. Dalil yang kedua juga, Pak, adanya dosa jariyah. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, Pak, ayat 25. Kata Allah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka membawa dosa-dosa secara sempurna pada hari kiamat, di antaranya dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Jadi dosanya orang yang telah mereka sesatkan itu ngalir kepada orang yang ngajarin kesesatan ini, maka itulah seburuk-buruk dosa yang mereka tanggung. Nah ini, Pak, dalil adanya dosa jariyah. Kalau dia ngajarin tadi, karena orang ini dia jadi berbuat kesyirikan, karena orang ini tadi dia jadi mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, karena orang ini dia jadi mengerjakan yang diharamkan Allah, maka dia dapat aliran dosanya. Ini pengecualian dari kaidah ini, Pak, ya. Kemudian yang ketiga, Pak, kaidah yang berkaitan dengan hari Yaumul Hisab. Setiap hamba akan melihat amalnya masing-masing. Setiap hamba akan melihat amalnya masing-masing. Jadi Allah akan tampakkan amal-amal hamba tersebut, ya. Apa dalilnya, Pak? Yang pertama, surah Ali Imran ayat ke-30. Kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya. Kata Allah, ingatlah pada hari Yaumul Hisab, setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah mereka kerjakan, dan itu dihadapkan kepadanya. Artinya diperlihatkan nih. Ya, sebaliknya, Pak, begitu juga kejahatan yang telah dia kerjakan itu akan ditampakkan kepadanya. Setiap hamba dikasih lihat, Pak, catatan amalnya. Ya. Dalil yang kedua, Pak, firman Allah juga dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Kata Allah, wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka dapati semua yang telah mereka kerjakan di dunia
catatannya lengkap, nggak ada yang kurang sedikit pun, dan Rabbmu tidak akan menzolimi siapapun itu. Subhanallah. Ya, sampai kaidah ketiga dulu Pak ya. Nanti kaidah keempat adalah ini rahmat dan kasih sayang Allah Pak, di yaumul hisab amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, sementara amal keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah. Itu baiknya Allah luar biasa Pak. Di yaumul hisab perbuatan baik kita dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Pak. Tapi dosa dan maksiat yang kita lakukan tetap dihitung dosanya satu saja. Makanya kebangetan sebetulnya Pak, yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikan. Karena amal kebaikan kita dilipat gandakannya 10 sampai 700 kali lipat Pak. Sementara amal keburukan dihitungnya satu. Makanya kebangetan ya, hamba yang sampai amal keburukannya justru lebih berat daripada amal kebaikannya. Baik, kita lanjut Pak setelah salat Isya insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut Bapak Ibu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang yaumul hisab, adanya hari di mana kita akan dihisab, kita akan diaudit oleh Allah Ta'ala dengan segala amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Kita sampai pada kaidah yang keempat ya, tentang yaumul hisab, hari perhitungan, yang kata para ulama, di hari hisab nanti dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah jadikan amal kebaikan seorang hamba dilipat gandakan, sedangkan amal keburukannya tidak dilipat gandakan. Jadi kaidah yang keempat, amal kebaikan ya, amal kebaikan dilipat gandakan dan amal keburukan tidak demikian. Artinya amal keburukan dihitungnya satu saja dari yang kita lakukan. Tidak demikian. Yang banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan seorang hamba mukmin ya, kalau dia beriman ya, maka setiap amal kebaikan yang dia lakukan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Apa dalilnya? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. Kata Allah apa? Wa ma jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha
Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat dari amal kebaikannya. Tapi ketika dia berbuat keburukan, apa kata Allah? Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang berbuat keburukan, dia dibalas seimbang dengan kejahatannya saja, tidak dilipat gandakan. Ini surah Al-An'am ayat 160 ya. Begitu juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Kata Rasulullah, al-hasanatu bi asyri amsalihha au azidu. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan atau yang semisalnya, atau bahkan ditambah lagi oleh Allah. Sementara kata Rasulullah, wasayyi'atu wahidatun au aghfiruha. Ini hadis qudsi ya. Allah mengatakan, adapun keburukan dibalas dengan satu dosa dan ada kemungkinan aku akan ampuni. Walau lakinani biqurabil ardi khataya ma lam tusyriku bi laqituka biqurabiha maghfiratan. Seandainya engkau berjumpa denganku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau datang tidak pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Maka ini hadis menyebutkan balasan kebaikan 10 kali lipat, adapun keburukan tidak demikian. Dalam hadis lebih banyak lagi dalilnya Bapak Ibu. Dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Apa hadisnya Ibu? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, baginya pahala kebaikan. Yang satu pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi juga, riwayat Abu Daud dan Nasa'i, hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Rasulullah bersabda, khoslatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah. Ada 2 amalan kata Rasulullah yang kalau seorang muslim menjaganya, memeliharanya, merutinkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa amalan 2 itu? Yang pertama kata Rasulullah, ya, yusabbihullaha fi duburi kulli salatin asyra wa yahmaduhu asyra wa yukabbiruhu asyra. Fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadih. Kata Rasulullah, dia amalkan saja setiap selesai sholat 5 waktu, bertasbih kepada Allah 10 kali, bertahmid kepada Allah 10 kali, bertakbir kepada Allah 10 kali. Kata Abdullah bin Amr bin As yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat Rasulullah menghitung zikir-zikirnya tersebut dengan tangan beliau. Ini jadi dalil Bapak Ibu ya, bahwa zikir setelah salat pun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu hadisnya sahih 10 kali 10 kali. Walaupun yang masyhur mungkin 33 ya. 33, 33, 33. Tapi ini hadis yang juga sahih, membaca tasbih, tahmid dan takbir 10 kali 10 kali. Ya. Itu amalan yang pertama. Kata Rasulullah, siapa yang jaga amalan ini, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah, itulah 150 kali bacaan zikir. Fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan.
itu 150 kali bacaan zikir, tapi balasan pahalanya di timbangan Allah menjadi 1.500 pahala. 150 itu maksudnya apa, Pak? Kan 5 waktu sholat kita. Tadi bacanya berapa? 10 kali, 10 kali. Berarti 1 kali sholat 30. Dikali 5 waktu 150. Bacaannya secara lisan. Tapi kata Rasulullah, pahalanya di timbangan Allah itu sama dengan 1.500 pahala. Berarti dilipat gandakan. Ya, bacaan zikir pun itu dilipat gandakan. Kemudian kata Rasulullah, amalan yang kedua juga, yang seseorang kalau dia menjaganya maka itu akan menyebabkan dia masuk surga. Fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati. Ya, hendaknya seseorang ketika dia akan menuju tempat tidurnya atau akan tidur, tusabbihuhu wa tukabbiruhu wa tahmaduhu mi'ata marrah. Dia mengucapkan tasbih, tahmid, kemudian takbir, jumlahnya 100 kali. Yang dimaksud 100 kali di sini, Pak, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 34. Jadi totalnya berapa? 100 kali. Itu setiap mau tidur. Tapi jarang kayaknya kita ngamalin ini, Pak, ya. Kalau sudah ngantuk sudah tidur saja. Ya, padahal siapa yang merutinkan jaga ini kata Rasulullah, itu salah satu yang bisa menyebabkannya masuk ke dalam surga, dijamin. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah, ya? Fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati alfaini wa khamsami'atin sayyi'atin. Qalu fa kaifa la nuhsiha? Qala ya'ti ahadakumus syaitan wa huwa fi salatihi fayaqulu uzkur kadza wa uzkur kadza hatta yanfatila. Kata Rasulullah, orang yang membaca tadi, Pak, 100 zikir tadi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, secara lisan dia baca 100 kali, tapi pahalanya di timbangan Allah menjadi 1.000 pahala. Menjadi 1.000 pahala. Ya, maka ini menunjukkan apa? Balasan amal kebaikan dilipat gandakan, balasan amal keburukan tidak demikian. Ya, ayat tentang infak di jalan Allah apa, Pak? Surah Al-Baqarah ayat 261, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya ada 100 biji juga. Berarti dilipat gandakannya berapa? 700 kali lipat. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Makanya kata Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah membuat perumpamaan untuk menjelaskan dilipat gandakannya harta orang-orang yang dia infakkan di jalan Allah, dan setiap kebaikan itu bisa sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi tidak hanya orang infak, Pak. Terkadang amalan-amalan kita yang lain pun bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang menentukan apa, Pak? Kadar keikhlasan dan kadar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan yang disebut oleh Ibnu Katsir ahsanu amalan. Ya, kata Allah apa dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kata Ibnu Katsir mengutip pendapat Fudail Ibnu Iyad ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud orang yang paling baik amalnya akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Bapak Ibu kaidah-kaidah ketika kita memahami hari perhitungan atau juga yaumul hisab. Ya. Ada berapa kaidah Bapak Ibu? Ada 4 ya. Ada kaidah yang terakhir yang disebutkan para ulama mengenai yaumul hisab ini, bahwasannya di yaumul hisab akan dihadirkan saksi-saksi. Tadi ya, ada berapa saksinya? Ada 5. Ya, baik itu orang kafir, baik itu orang munafik, baik itu muslim yang bermaksiat kepada Allah. Akan dihadirkan saksi-saksi di yaumul hisab nanti. Allah menghadirkan saksi pada hari hisab. Saksi pada hari hisab. 5 kaidah Pak, cara kita memahami yaumul hisab ini. Yang terakhir Pak, tentang yaumul hisab, walaupun panjang ya. Apa yang Allah akan hisab dari setiap hamba? Apa sih Pak yang Allah akan hisab dari diri kita? Ya. Maka setiap kita akan ditanya tentang segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Tapi apa saja itu yang Allah akan hisab dari tiap hamba tersebut? Yang pertama Pak, kalau dia orang kafir dan dia mati dalam keadaan kufur dan kesyirikan, yang pertama Allah tanya tentang kekufuran dan kesyirikannya. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, munafik, Allah tanya kekufuran dan kesyirikannya. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala surah Asy-Syu'ara ayat 92-93 ya. Kenapa kita sering menyebutkan dalil? Karena ini perkara ghaib. Yang namanya perkara ghaib harus ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah ya. Dalilnya bahwa Allah akan tanya kekufuran dan kesyirikan itu surah Asy-Syu'ara ayat 92 dan 93. Kata Allah, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Kata Allah, dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir dan munafik, di mana berhala-berhala yang dahulu kalian sembah? Mana itu sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian sembah? Ya, yang kalian sembah selain Allah, dapatkah mereka menolong kalian atau menolong diri mereka sendiri? Berhala-berhala yang mereka sembah itu, jangankan nolongin mereka, Pak, nolongin diri mereka sendiri pun nggak bisa. Makanya Allah tanyakan ini tentang kekufuran dan kesyirikan mereka. Mana itu berhala-berhala yang dulu kalian sembah selain Allah ketika di dunia? Dalil yang kedua Pak, surah Al-Qasas ayat yang ke-62. Allah berfirman, yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Ingatlah pada yaumul hisab, di mana Allah memanggil mereka orang-orang kafir, dan Allah berkata,
di mana sekutu-sekutu kalian dahulu yang kalian sembah itu. Ini dalil Pak. Yang pertama Allah tanya Bapak tentang kekufuran dan kesyirikan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir. Yang kedua Bapak, yang Allah tanya pada hambanya di yaumul hisab, semua ucapan dan perbuatannya. Semua ucapan kita Allah tanya. Termasuk Pak, semua yang kita tulis di media sosial, status kita, komen kita. Makanya kan Anda sampaikan Pak, yang akunnya paling banyak itu berat di yaumul hisab. Ya, yang Facebooknya banyak itu berat di yaumul hisab. Ya, yang akun Twitternya banyak lebih dari 1-3, akun Instagramnya juga banyak, itu berat di yaumul hisab. Semuanya ada dalam catatan malaikat. Ya. Dalilnya apa? Semua ucapan dan perbuatan kita akan dihisab oleh Allah. Yang pertama surah Al-Hijr ayat 92 dan 93. Allah mengatakan fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kata Allah, maka demi Rabbmu kami pasti menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Ini dalil pertama Pak. Begitu juga dalilnya hadis Rasulullah SAW riwayat Tirmidzi dalam kitab sunannya yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di padang mahsyar sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya apakah dia amalkan. Wa an malihi, hartanya paling berat. 2 Allah tanya. Harta ini paling berat. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia hasilkan, kemana dia belanjakan. Harta paling berat Pak. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Halalnya saja dihisab, apalagi haramnya diazab sama Allah. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, seluruh anggota tubuh ini akan Allah tanya tentang untuk apa dia pergunakan. Dalam hadis yang lain Pak, riwayat Tirmidzi juga. Namun hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat di sisi Rabbnya sampai dia ditanya 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, an umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa dia pergunakan. Tapi di sini orang-orang tua semua ya, sudah nggak ada yang muda. Yang ketiga ya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, ya, hartanya dari mana dia hasilkan, kemana dia belanjakan, ya. Kemudian wa an ilmihi madza amila fihi, dan ilmunya apakah dia amalkan, ya. Kemudian apa saja yang Allah tanyakan kepada kita di yaumul hisab nanti. Yang ketiga Pak, ya, ini ada hadis sebetulnya Pak yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab sahihnya
inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifa. Kata Rasulullah, sungguh pada hari kiamat nanti orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin mendahului orang-orang kaya dari kalangan muhajirin masuk ke dalam surga sepanjang 40 tahun. Jadi orang kaya ini hisapnya agak lama, tapi jangan takut jadi orang kaya berarti Pak ya. Walaupun hisapnya memang lama. Ya, ini Rasulullah mengatakan fuqara muhajirin 40 tahun masuk surga lebih dahulu daripada kalangan orang-orang kayanya. Hadis riwayat Muslim Pak dalam kitab sahihnya. Yang ketiga Pak, yang Allah hisab pada yaumil qiyamah nanti segala kenikmatan duniawi. Subhanallah. Ayatnya masyhur Pak ya, familiar, sudah sering kita dengar. Surah At-Takatsur ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari yaumul hisab tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Apa yang dimaksud nikmat di sini, Pak? Kata para ulama, nikmat di sini adalah segala yang membuat perut kita kenyang. Allah tanya, segala minuman yang menghilangkan dahaga kita, tempat tinggal yang nyaman, kesehatan fisik, nyenyaknya tidur, itu semua Allah tanya pada hari kiamat nanti. Bahkan Mbak, kata Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in besar, ketika menafsirkan ayat ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im," kemudian kalian akan ditanya pada yaumul hisab tentang segala kenikmatan yang Allah berikan, maka beliau menafsirkan, Mbak, setiap makan pagi, siang, malam kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semua yang masuk ke dalam kerongkongan kita itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka kesehatan Mbak, jangan terbuai dengan kesehatan yang kita miliki, karena itu juga akan Allah tanya apakah kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah atau sebaliknya kita gunakan dalam maksiat kepada Allah. Yang keempat, yang Allah tanya, yang Allah hisab pada seorang hamba pada hari kiamat, setiap janji yang terucap. Setiap janji, Pak. Ya. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 34. Allah berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji-janji kalian, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Maka setiap janji kita, Pak, itu akan ditagih oleh Allah kalau kita belum menunaikan janji tersebut. Makanya, Pak, semua hak-hak orang lain akan Allah kembalikan, Pak, kalau kita tidak menunaikan hak mereka. Kata Rasulullah, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sungguh pada hari kiamat nanti semua hak-hak yang belum ditunaikan, Allah akan kembalikan hak tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kita dihisab nih, para suami, dia dihisab kalau dia nggak tunaikan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, hak-hak hartanya, akan berat, akan dikembalikan semua hak-hak kepada orang-orang tersebut. Dan itu kapan? Pada hari kiamat. Ya, la tu'addunal huquq ila ahliha, kata Rasulullah. Hari ini akan dikembalikan hari kiamat semua
kezaliman yang kita lakukan yang tidak menunaikan hak-hak mereka. Makanya orang yang suka ngurangin takaran dan timbangan jangan merasa aman itu, Pak. Ya, Allah akan banyak itu yang nuntut dia pada hari kiamat nanti, dan Allah akan kembalikan hak-hak mereka yang dizolimi karena mereka dikurangin takaran dan timbangannya. Ya, belinya gas 3 kilo isinya 2,8 kilo, belinya bensin BBM 20 liter dikasihnya 19,8 liter. Subhanallah. Ya, memang yang Allah ancam wailul lil mutaffifin itu, Pak, celakalah, binasalah atau neraka wail itu untuk orang yang berbuat curang. Itu orang yang tatfif itu memang nguranginnya sedikit. Karena kalau banyak dikurangin ya ketahuan, Pak. Makanya makna tatfif itu sedikit sih. Ya. Tapi dari yang sedikit itu kan dia dapat untung banyak karena dikuranginnya sedikit-sedikit. Ya. Yang dia giliran kalau dia beli sama orang, dia pengen timbangannya apa, Pak? Dicukupi. Bahkan kadang minta bonus. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia jual barangnya ke orang lain, dia kurangin takaran dan timbangannya. Ini orang yang tatfif, curang dia. Ya. Saya dulu pernah baca kisahnya Malik bin Dinar, seorang tabi'in. Dia punya tetangga, yang tetangganya ini sakitnya sudah bertahun-tahun. Suatu hari Malik bin Dinar nengok nih tetangganya yang sakit. Tiba-tiba, Pak, tetangganya ini ngelindur. Apa bahasa ngelindur tuh? Ngigau. Tidur tapi ngigau. Ngigaunya apa, Pak? Dia berteriak, dua gunung api. Masih hidup saja sudah ditampakkan, Pak. Akhirnya dibangunkan dan ditanya, kenapa kok kamu ngucapin itu? Dua gunung api. Akhirnya dia cerita sama Malik bin Dinar, dulu saya ketika jadi pedagang punya 2 timbangan. Ini jangan dicontoh, Pak, ya, 2 timbangan ini. Ya, yang satu timbangan kata orang ini itu timbangannya pas, supaya kalau saya beli barang dari supplier saya pakai nih timbangan yang pas. Tapi giliran dia jual barangnya, dia pakai timbangan yang satu lagi yang sudah dia kurangi. Ya, ternyata 2 timbangan itu, Pak, yang jadi gunung api gitu. Ya, subhanallah. Ya, makanya ini, Pak, berhati-hati dengan apa yang diamanahkan dan yang Allah janjikan kepada kita. Ya. Yang kelima, Pak, yang Allah tanya pada hari yaumul hisab nanti, as-sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita Allah tanya di yaumul hisab nanti. Itulah kenapa Allah melarang kita bersikap, berkata, berbuat kecuali ada ilmunya. Kata Allah apa? Dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kamu katakan aku melihat padahal enggak pernah melihat. Jangan kamu katakan aku mendengar padahal dia enggak pernah dengar. Itu akan ditanya, Pak, pada yaumul hisab nanti. Ya, makanya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani kita. Ya. Yang terakhir, Pak,
Yang terakhir terus dari tadi. Amal yang pertama kali dihisab apa Pak? Dua. Yang berkaitan dengan hak Allah adalah salat, yang berkaitan dengan hak sesama manusia adalah darah. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Rasulullah, pada hari kiamat amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba salatnya. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Tapi jika salatnya rusak, maka dia merugi dan sangat tidak beruntung. Ini amalan yang berkaitan dengan hak Allah. Berkaitan dengan hak hamba, itu adalah darah yang pernah dia tumpahkan. Yang terakhir juga Pak, ada orang yang hisabnya berat, ada orang yang hisabnya ringan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan itu adalah orang yang hisabnya mudah. Apa yang dimaksud hisabnya mudah ini Pak? Kata ulama tafsir, yang dimaksud hisabnya mudah itu Pak, Allah sidang dia berduaan saja. Jadi nggak di hadapan makhluk yang lain. Jadi disidang oleh Allah berduaan saja. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, yang nggak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah saat itu. Jadi Allah berduaan saja nih dengan hambanya ini dan ditampakkan catatan-catatan amalnya tersebut. Ini yang dimaksud hisab apa Pak? Mudah. Tapi yang dimaksud dengan hisab yang berat Pak, ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya. Ini yang hisabnya berat Pak. Siapa mereka itu? Mereka yang dihisab oleh Allah, ditampakkan semua amalannya kepada seluruh manusia dan makhluk yang hadir di padang mahsyar tersebut. Itu yang hisabnya berat Pak. Jadi ditampakkan itu, dipermalukan. Ini fulan nih suka ngurangin takaran dan timbangan kalau jualan. Ini fulan nih ya suka main judi. Ini fulan suka curang dan menipu. Dipermalukan Pak, kalau orang itu hisabnya berat pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab Pak. Untuk materi Anda cukupkan. Tafadhol, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ditanya Pak? Silakan. Baik, jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Wallahu a'lam. Yang difahami dari ayat tersebut bukan dilipat gandakan dosanya, Pak, tapi dilipat gandakan azabnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dalam surah At-Taubah ayat 36 itu, jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan haram ini. Karena kenapa? Karena kalau berbuat dosa di bulan haram
itu dilipat gandakan azabnya. Kalau nilainya tetap satu, jadi nggak dilipat gandakan. Tapi apanya yang dilipat gandakan? Azabnya. Sama seperti orang berbuat dosa di tanah haram. Itu dosanya bukan dilipat gandakan, Pak, tapi azabnya yang dilipat gandakan. Dosanya tetap dihitung satu. Tapi apa yang dilipat gandakan? Azabnya yang lebih pedih maksudnya, Pak, balasannya. Apakah itu di dunia atau di akhirat? Jadi itu yang dipahami. Jadi bukan hitungan itunya ya, dosanya. Bukan itu yang dilipat gandakan ya, tapi yang dimaksud adalah azabnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, makanya ayatnya dalam surah Al-Hajj itu waman arada bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min azabin alim, gitu kan ya. Siapa yang dia punya niat saja berbuat dosa di tanah haram, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Jadi di situ yang dilipat gandakan apa? Azabnya, bukan nilai jumlah dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Sudah lapar ini. Baik, selesai kita ya dari yaumul hisab ya. Kita akan bahas tentang yaumul mizan. Kita akan ditimbang, kemudian juga tentang al-haud, yaitu telaganya Rasulullah, dan juga tentang as-sirat, jembatan sirat, baru kita bahas as-surga dan juga neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Fase membahas iman kepada hari akhir ini panjang memang, Pak ya. Hanya di antara ungkapan para ulama ya, seorang ulama salaf, Pak, itu setiap hari dibangunkan oleh istrinya untuk sholat malam. Kata istrinya, kum ya habib, bangunlah wahai kekasihku, sholat di sepertiga malam. Fa inna safarul akhirata tawil, karena perjalanan akhirat itu panjang wahai suami. Insyaallah, Pak ya. Kalau punya istri kayak gini kan luar biasa. Ya, kita diingatkan bahwa perjalanan akhirat itu panjang. Maka bangun untuk sholat malam, kita banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Baik, Pak, ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.